Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV, selamat pagi semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya untuk beraktivitas di hari ini. Seperti biasa pemirsa, di pagi hari ini tentunya kita akan menemani Anda dalam Bincang Hari ini, edisi Kamis 4 Agustus 2022. Namun sebelum kita membahas tema kita hari ini, kita ingatkan kembali untuk Anda yang belum memfollow dan bergabung media sosial kita, di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, lalu fanpage Facebook kita di @kreatifsultan, YouTube streaming kita di Sultan TV, dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Lalu Anda juga bisa mengupdate informasi melalui website Sultan TV yang juga bisa Anda unduh melalui Play Store aplikasi Sultan TV. Pemirsa, bahwa beberapa waktu lalu kita dengan peristiwa pemaksaan menggunakan jilbab di sekolah yang berada di Yogyakarta. Dan beberapa waktu terakhir juga kita dengar kembali bahwa SD dan SMP di Jakarta juga ini melakukan hal yang sama, meskipun memang sekolah sudah melakukan klarifikasinya. Apakah ini bentuk intoleransi ataukah anti-Islam justru ya yang ini dilakukan oleh sekolah dan juga yang memprotesnya begitu. Kita telah terhubung dengan Mas Indra Karismiaji selaku Direktur Eksekutif Cerdas, aktivis dan juga pemerhati pendidikan kita. Assalamualaikum Mas Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Sehat. Mas Indra hari ini bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih Mas Indra sudah mau direpotkan pagi-pagi ya membersamai Sultan TV. Selalu senang Mbak untuk Selalu bicara senang. pendidikan. Baik, ini karena memang besar di dunia pendidikan dan sangat konsen ya terhadap dunia pendidikan nih Mas Indra, luar biasa. Mas Indra, mungkin sebelumnya setuju atau tidak Mas Indra terkait dengan adanya satu hal mungkin bentuknya seperti instruksi ya dari sekolah penggunaan jilbab bagi para siswi di sekolah negeri. Bagaimana tanggapannya Mas Indra? Yang pertama adalah cara berpakaian itu adalah hak asasi manusia. Artinya itu melekat di dalam diri manusia masing-masing. Nggak ada orang lain yang boleh memaksakan cara mereka berpakaian harus seperti ini, harus seperti itu. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi masalah menggunakan hijab atau tidak itu adalah hak dari masing-masing orang. Jadi tidak bisa dipaksakan. Itu yang pertama kalau kita bicara secara universal. Kemudian yang kedua, secara aturan di negara kita memiliki Permendikbud nomor 45 tahun 2004 tentang seragam sekolah. Nah, di sana juga tidak ada yang mengatakan wajib untuk menggunakan jenis seragam yang berafiliasi dengan agama tertentu misalnya. Itu ada pilihannya kan gitu, yang seragam sekolah yang tidak menggunakan jilbab modelnya seperti ini, yang menggunakan itu seperti itu, semua ada aturannya. Jadi aneh kalau ada sekolah yang justru memaksakan untuk menggunakan satu model, karena itu justru tidak sesuai dengan aturan. Jadi kita lihat dari sisi universal, hak asasi manusia, dari sisi aturan, ini adalah sebuah, mungkin buat saya ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh oknum, yang memang malah tidak sesuai dengan aturan yang ada. Itu pandangan saya. Baik, Mas Indra. Dan bagaimana tanggapan Mas Indra ketika misalnya ada juga nih dan kontra, yang pro mengatakan jangan-jangan ini yang protes anti-Islam nih, gimana Mas Indra? Loh, ini kan bukan kita bicara bukan masalah agamanya, tapi kan kita bicara masalah hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu kan melekat di semua manusia, tidak pandang bulu agamanya apa, beragama atau tidak, tapi itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi bagaimana mereka berbusana itu adalah hak masing-masing. Jadi bukan masalah agamanya di sini, kita nggak menyentuh masalah agamanya ya, tapi masalah hak dari setiap orang. Itu yang pertama. Yang kedua tadi di Indonesia sendiri masalah seragam sekolah sudah ada aturannya kan begitu. Jadi yang mau tidak menggunakan
hijab misalnya ada bentuk seragamnya seperti ini. Mhm. Yang mau menggunakan hijab juga ada aturannya seperti ini. Itu ada di Permendikbud 45 tahun 2014. Kan tinggal ngikutin aja. Ya. Terus kalau malah saling memaksakan, ini kan menurut saya bukan masalah agama ini. Ini Mhm. kan masalah tadi hak asasi dan bagaimana berbusana seragam itu sudah cukup jelas sebetulnya. Mhm, oke. Nah, Mas Indra, dalam peraturan menggunakan seragam sekolah, nah kalau misalnya sekolah ini berdalih untuk pendisiplinan dan juga mungkin menutup aurat siswi di sekolah, adakah juga aturannya? Loh, Mhm, kan begini, tadi saya katakan mhm, secara aturan mereka punya pilihan. mhm, Jadi kalau yang mau menggunakan jilbab, ada aturannya. Bentuknya, seragamnya seperti ini. Nah, yang kalau tidak mau menggunakan jilbab juga ada aturannya. Kan ya. tinggal milih. Kenapa harus nggak punya pilihan? Aturannya saja memberikan pilihan. Kan begitu. Jadi, eh, kita tidak bisa bicara dari niatnya, ya kan? Tentunya kalau kita bicara semua niat itu baik, ya kan? Ya kalau kita pakai yang ini aja deh, kita pakai yang fiksi saja ya kan. Mhm, Gitu. mhm, Kalau Anda suka nonton film Avengers, ya kan, niatnya Thanos itu baik untuk supaya masyarakat dunia itu lebih sejahtera, dia membunuh setengah masyarakat dunia ini kan begitu. Tapi kan cara yang diambil tidak baik, walaupun tujuannya baik kan. mhm, Nah sama saya yakin maksud dari mungkin para guru ini untuk tadi menutup aurat, untuk lebih mendekatkan diri dengan ajaran agama misalnya itu adalah suatu yang baik. Tapi saat itu menjadi sebuah paksaan, ya. itu menjadi satu hal yang kontraproduktif. Mhm, Gitu. mhm, oke. Nah, Mas Indra, kenapa kemudian peristiwa pemaksaan menggunakan jilbab ini berulang? Karena kalau kita flashback lagi ke beberapa tahun ke belakang atau mungkin peristiwanya ini serupa dan saat ini berulang. Bahkan tidak hanya di Jogja, ini katanya di Jakarta pun ini mengalami hal serupa. Bahkan untuk sekolah dasar, Mas Indra. Sebetulnya ujungnya sih satu, Hmm, gitu. Memang bangsa ini belum cerdas. Bangsa ini memang butuh banyak hal yang harus dibenahi dari sisi pendidikan. Jadi bahkan yang menarik tahun lalu itu dari OECD ada kajian tentang orang Indonesia yang menunjukkan kalau orang Indonesia itu tidak bisa membedakan antara fakta dan opini hmm, karena tingkat literasinya rendah, jadi mereka nggak bisa membedakan mana yang fakta, mana yang sebetulnya pendapat orang, kan begitu. Karena terbiasa untuk mencari referensi, mana referensi yang benar, aturannya seperti apa. Ini memang yang harus dibenahi adalah sistem pendidikan kita. Nah, kalau saya sih, ya kan, mengusulkan nih hmm, sudah berulang kali, ya kan, urusan seragam ini menjadi polemik hmm, dan urusan seragam ini menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan sumber daya lah, gitu, yang berulang kali muncul. Kenapa kita nggak ngambil jalan baru aja? Kalau sekarang sekolah negeri nggak perlu pakai seragam, hmm, jadi dibebaskan aja sekalian. Karena memang tidak ada kajian yang menunjukkan kalau mutu pendidikan itu berhubungan, berkorelasi dengan seragam. ya. Makanya negara-negara maju, Amerika, Kanada, Inggris itu nggak, sekolah negeri nggak ada yang pakai seragam, ya kan? Nah kita daripada ngurusin seragam, fokuslah ngurusin ke mutu pendidikan kita, Hmm, ya kan? Jadi di di konstitusi kita kan nggak ada bicara tentang keseragaman, justru yang diangkat adalah keberagaman. Kenapa justru kita mendorong terus untuk seragam? Kan ini sebetulnya mindset yang sebetulnya bertentangan dengan konsep NKRI sendiri yang hmm, beragam.
Ya. Tapi di sekolah dipaksa seragam. Nah, udah dipaksa seragam, akhirnya dipaksa lagi seragam harus yang menutup aurat misalnya, kan tambah tambah sempit lagi. Padahal kita menjunjung tinggi yang namanya keberagaman. Sekalian aja, udah Bu, hapus aja itu Permendikbud nomor 45, mulai sekarang sekolah negeri memang bebas. Yang mau pakai hijab silahkan, yang Ya. tidak silahkan. Jadi betul-betul pakaian mereka masing-masing. Gitu. Oke, baik. Artinya kalau misalnya memang balik lagi ke kebinekaan tadi, bahwa sekolah ini seharusnya memang menjadi wadah yang sangat toleransi, dan tadi juga sudah ada aturannya. Mas Indra, kita harus rehat terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen kedua. Lalu bagaimana seharusnya tadi oknum sekolah nih yang kemudian agar tidak terulang lagi di sekolah-sekolah lainnya. Apa yang harus kita lakukan, atau mungkin pemerintah yang harus melakukan apa? Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang hari ini.